Ya betul, Profesor Ikra tadi. Judul kita adalah Sangdiakala Ning Jokowi Ningrat. Senjakala bagi kerajaan Jokowi Ningrat. Penanda pertama adalah Ade Armando. Partainya dapat 2,8%. Ya itulah suara Jokowi. Memang cuma itu suaranya. Jadi Gibran berapa? 2,8%, sama aja. Artinya Gibran hanya menambah 2,8% pada Prabowo. Pengamat politik Rocky Gerung menilai calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya menyumbang 2,8% pada pasangannya Prabowo Subianto dalam memenangkan pemilu 2024. Rocky Gerung mendapatkan angka tersebut berdasarkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024 yang menurutnya juga merupakan sumbangan Presiden Jokowi dalam kemenangan Prabowo Subianto. Jadi insignifikan sebetulnya tuh. Tapi orang bilang bahwa Jokowi yang memperoleh 58% melalui 02. Tidak. Fakta itu setara dengan fakta kekuasaan Jokowi setara dengan 2,8% suara PSI. Selesai. Apapun yang Anda mau debat, itu faktanya. Bahkan mestinya lebih dari itu. Kan dibayangkan bahwa itu pasti lolos. Tidak mungkin Jokowi punya ambisi dibatalkan hanya karena suara PSI itu di bawah, tetap dia akan cewek-cewek lagi. Jadi Rocky mengatakan, jadi sebetulnya kalau ditanya apa sumbangan Jokowi pada Prabowo, ya 2,8%. Mestinya masyarakat berpikir bahwa Jokowi membackup Kaisang, itu artinya ia akan dapat mungkin 2 digit. Tapi faktanya, semua hal yang diupayakan Jokowi untuk memanjakan keluarganya itu gagal. Artinya, kalau Kaisang cuma dapat 2,8%, artinya Gibran juga sebetulnya cuma menyumbang 2,8% pada Prabowo. Akhirnya, Gerindra paham bahwa sumbangan Jokowi tidak signifikan, baik melalui Kaisang maupun Gibran. angket itu harusnya bukan sekedar memeriksa, memaksulkan. Dan diam-diam Gerindra pasti setuju. Karena terlalu lama tunggu sampai Oktober itu. Bayangkan tunggu sampai Oktober, semua analisis Profesor Ikrar tadi itu, harga naik, kecemasan terhadap keadaan global, kemungkinan terjadi kembalinya politik kanan segala macam itu panjang. Jadi seharusnya KPU bilang aja, Pak Presiden, faktanya udah terjadi, maka silakan Pak Presiden mengeluarkan dekret untuk menyerahkan kekuasaan pada Prabowo. Selesai problem. Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Nestapa menerpa PSI dengan amunisi ikut kontestasi yang mumpuni seperti ketua umumnya, anak Presiden Jokowi, hingga baliho kampanyenya yang menjamur, namun tak berhasil membuat partai tersebut lolos ke parlemen di Senayan. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pileg KPU RI, PSI gagal lolos parlemen. Partai pimpinan putra bungsu Jokowi ini hanya meraup suara sebesar 2,8%. Padahal PSI telah melakukan banyak perubahan untuk menarik para pemilih, mulai dari pergantian ketua umumnya hingga pemasangan baliho yang masif di berbagai tempat. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hanya melempar senyum saat ditanyai mengenai suara partainya yang tidak lolos parlemen dalam hasil rekapitulasi suara nasional oleh KPU. Ya, kita masalah gugatan ya nanti kita lihat dulu. Tapi ya masa mau buka 200.000 suara tuh dari mana gitu. Semua kan ada saksinya semua. Saya kira kan pemilu kali ini juga sudah cukup baik dilaksanakan oleh KPU. PSI sebagai partai baru pada pemilu 2019 mengusung partai anak muda di setiap kampanyenya. Saat itu PSI sangat gencar memperkenalkan anak-anak muda menjadi caleg mereka. Nama-nama seperti Samara Amani, Rian Ernest, dan Giring Ganesha mewarnai kampanye partai ini. Selama 10 tahun berkiprah di panggung politik, 3 kali sudah Partai Solidaritas Indonesia berganti ketua umum.
mulai dari Grace Natali yang menjadi Ketua Umum PSI pertama hingga 16 November 2021, kemudian dilanjutkan oleh mantan vokalis Nidji, Giring Ganesha, hingga akhirnya dipimpin oleh putra bungsu Jokowi. Pemilihan Kaisang juga menarik sebab baru 2 hari bergabung dengan partai, sudah langsung duduk sebagai Ketua Umum. PSI menjadi partai yang cukup disorot dalam kontestasi pemilu kali ini. Pasalnya, banyak baliho yang berterbaran di berbagai daerah menimbulkan banyak pertanyaan. Dari mana dana kampanye yang didapatkan oleh PSI? Ketika dia bilang ini PSI bahkan lolos gitu, wah ini jangan-jangan bener lolos nih gitu. Makanya aku minta ke beberapa temen, pantau terus tuh PSI, lihat gerakannya gitu. Nah, aku tanya lagi terakhir, ini PSI bisa lolos nggak? Wah udah banyak yang monitor, kayaknya dia akan dikorbankan nih gitu. Karena terlalu banyak mata yang jadi nggak lolosnya karena banyak yang monitor. Ya, banyak yang monitor. Begitu mau naik gitu ya, kan tiba-tiba ada apa namanya PT video-video kan, siapa yang ngomong, si Lady Cheryl ya, Cheryl Tansil ya, Cheryl Tansil kan ngomong kan bahwa secara internal PSI akan lolos gini-gini, kemudian Ade Armando juga kan ngomong bahwa ini kan ini, nggak lama setelah itu kan naik. Jadi mereka tuh udah disetting dulu nih, creating ya. Efek. Semuanya by design gitu loh. Ini akan seperti ini akan seperti ini. Nah tapi karena yang memonitornya terlalu banyak di PSI gitu, karena orang juga udah mau jangan sampai dikadalin lagi. Jadi yang memonitor banyak agak susah sekarang. Gitu. Menjamurnya baliho PSI di berbagai tempat disebut-sebut juga sebagai cara kampanye partainya yang berbeda dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2019, PSI pertama kali mengikuti kontestasi. Partai itu hanya meraup suara 2.650.000 suara sah atau 1,89%. Kemudian pada pemilu kali ini, PSI mengubah strategi kampanyenya dengan banyak membombardir baliho partai yang dipimpin oleh Kaisang. Kemudian dengan menempelkan wajah Presiden Jokowi, dengan harapan PSI dapat lolos ambang batas parlemen 4%. Juga ingin menyampaikan terima kasih pada seluruh lapisan masyarakat yang sudah menyoblos PSI di 14 Februari yang lalu, khususnya untuk nasional. Kami mendapatkan suara sekitar 4.260.169. Dan seperti yang teman-teman yang tahu, kalau itu di nasional itu adalah secara persentase itu 2,81%, nggak akan lolos ke Senayan. Tapi balik lagi, saya mewakili teman-teman yang ada di PSI di sini mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kami belum bisa masuk ke Senayan, kami akan tetap berjuang dengan cara kami, karena mau gimana pun kami juga masih ada kursi di beberapa provinsi dan kabupaten kota. Tingkat cukup pesat, sekitar 200-an persen. Jadi saya juga sekali lagi mengucapkan kepada seluruh masyarakat karena sudah memilih PSI untuk mewakili suaranya nanti sebagai anggota dewan. Kami juga akan mengevaluasi diri ke depannya supaya kami bisa menjadi partai yang jauh lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa bisa lebih baik dari tahun ini, pemilu kali ini. Setelah ini kami juga akan fokus untuk memenangkan yang mungkin kalau kita bisa lihat ya kursinya banyak itu ada di NTT, kita ada 6 kursi untuk di provinsi. Jakarta tentunya kita ada 8, di Solo, Semarang kita punya 5 kursi kalau nggak salah. Nah, Surabaya kita juga ada 5 ya, Bandung, Madiun, terus kota Tangerang Selatan, NT, beberapa kabupaten dan kota yang ada di NTT. Itu akan mungkin kami akan fokus untuk pilkada nanti. Namun demikian, hasil rekapitulasi PSI hanya dapat meraup suara sebesar 2,8%. Raihan suara tersebut meningkat, tapi masih belum bisa meloloskan partai tersebut ke parlemen. PSI ini kan partai yang dibangun bukan dengan dana besar, bukan dengan tokoh besar. Tidak ada tokoh besar di PSI ini. Isinya orang biasa-biasa saja. Saya pun orang biasa-biasa saja.
Jadi satu-satunya yang bikin mereka mau masuk ke PSI ini karena PSI ini berbeda dengan parpol lain. Ya. Kalau parpol lain nggak mungkin mereka berani ngomong apa adanya karena mereka takut atas pimpinannya dan Ya. mereka takut mereka akan dikeluarkan atau dipecat atau kemudian dikucilkan. Di PSI ini kan nggak ada. PSI ini kan betul-betul egaliter, satu sama lain bisa saling kritik. Karena itu panggilan di antara satu dengan lain kan bro-bro aja. Yang sopan-sopan aja kebetulan manggil saya big bro. Sebenarnya nggak ada kok kewajiban mereka manggil saya big bro. Dan itu yang saya selalu ajarkan kepada teman-teman saya di PSI ini, kepada adik-adik saya di PSI ini. Kalau kalian direndahkan oleh orang lain, saya rasa itu obat kuat, saya bilang. Makin banyak orang merendahkan kalian, obat kuat kalian makin banyak juga, saya bilang. Dan biasanya saya bilang, orang-orang yang direndahkan itu akan jadi tinggi nantinya, saya bilang. Nah, percayalah, perjalanan PSI hari ini juga ditandai hal demikian. Makin banyak yang merendahkan kalian, buktinya kalian setiap pemilu suaranya naik, saya bilang. Kalau memang kalian rendah, terus pasti suara kalian turun. Kan ada partai yang perolehan di pemilu lalu sekian, kemudian sekarang turun, saya bilang. Turun. Kalau kalian kan enggak, naik, saya bilang gitu. Ngenyek-ngenyek kita, saya bilang, harus terima kasih kita sama mereka. Karena Karena itu menaikkan. obat kuat. Itu yang bikin kita Oke. jadi besar nantinya, saya bilang.